Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membicarakan tentang kisah Nabi Isa putra Maryam tidak pernah melupakan kedudukan para muridnya yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah Al-Hawariyun. Mereka adalah orang-orang pilihan yang Allah beri taufik untuk beriman kepada Nabi Isa dan menolong beliau dalam menyampaikan risalah tauhid. Dalam pandangan para ulama, mereka bukanlah penguasa duniawi dan bukan pula tokoh yang mengejar kedudukan, melainkan manusia biasa yang hatinya dibukakan oleh Allah untuk menerima cahaya wahyu yang dibawa oleh Nabi Isa. Mereka inilah yang benar-benar teguh dalam pembelaan terhadap risalah, meskipun jumlah mereka tidak banyak dan kedudukan sosial mereka tidak setinggi tokoh-tokoh Yahudi pada masa itu. Al-Quran menyebutkan dengan jelas tentang mereka dalam firman Allah ketika Nabi Isa berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolong agama Allah?" Maka para Hawariyun menjawab, "Kami adalah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, maka saksikanlah bahwa kami berserah diri." Ayat ini menunjukkan keteguhan mereka dalam membela kebenaran, meskipun harus berhadapan dengan penolakan dan makar dari kaum Yahudi yang telah merubah kitab suci dan menolak keras dakwah Nabi Isa. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Hawariyun adalah orang-orang yang bersih hatinya dan tulus imannya. Disebut Hawariyun karena mereka memiliki keikhlasan yang putih bersih, sebagaimana putihnya pakaian yang mereka kenakan ketika membantu Nabi Isa. Menurut riwayat yang sampai kepada kita, jumlah Hawariyun adalah 12 orang. Mereka dipilih oleh Nabi Isa dengan izin Allah untuk mendampingi beliau. Para ulama menegaskan bahwa mereka tetap dalam keadaan beriman dan tidak keluar dari jalan kebenaran. Mereka tidak mengkhianati Nabi Isa sebagaimana dilakukan oleh sebagian tokoh Yahudi yang berpura-pura beriman. Justru para Hawariyunlah yang benar-benar menjaga amanah dakwah setelah Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Dalam pandangan Ahlus Sunnah, Allah menjaga mereka agar tetap berada di atas iman, sehingga mereka tidak menyeleweng. Meskipun dalam literatur barat banyak disebut nama-nama murid Nabi Isa dan kisah pengkhianatan salah seorang dari mereka, para ulama muslim tidak menerima begitu saja berita-berita tersebut. Sebab dalam akidah Islam, Allah menjaga nabi-nabinya dan para penolong mereka dari kebinasaan yang dapat merusak risalah. Oleh karena itu, yang diyakini adalah bahwa para Hawariyun adalah sahabat setia Nabi Isa yang menegakkan tauhid dan menyeru manusia untuk menyembah Allah semata. Mereka tidak pernah mengajak manusia untuk menyembah Isa, melainkan justru menegaskan bahwa Isa hanyalah seorang Rasul yang mulia. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Hawariyun adalah orang-orang yang senantiasa menolong Nabi Isa dalam setiap urusan dakwah, baik dalam menghadapi para pendeta Yahudi maupun dalam menghadapi penguasa Romawi. Mereka berperan menjaga keselamatan Nabi Isa hingga saat Allah berkehendak mengangkat beliau ke langit. Ada di antara mereka yang berprofesi sebagai nelayan dan pekerja sederhana, namun kemuliaan mereka terletak pada iman dan kesetiaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Para ulama juga menjelaskan bahwa Nabi Isa berdoa untuk Hawariyun agar mereka diteguhkan dalam iman. Allah kabulkan doa tersebut dan menjadikan mereka orang-orang yang penuh keberkahan. Dalam sejarah, setelah Nabi Isa diangkat, para Hawariyun tetap berjuang menyebarkan ajaran tauhid meskipun ditentang oleh kaum Yahudi dan penguasa Romawi. Mereka berdakwah dengan penuh kesabaran. Sebagian di antara mereka wafat sebagai syuhada. Sebagian lainnya tetap berjuang hingga akhir hayatnya. Dalam Islam, para Hawariyun tidak dianggap sebagai pembawa syariat baru, karena syariat hanyalah turun kepada para nabi. Mereka hanyalah penolong yang setia, namun peran mereka sangat penting. Tanpa mereka, dakwah Nabi Isa akan semakin berat karena beliau menghadapi penolakan keras dan makar dari kaum Yahudi yang bersekongkol dengan penguasa kafir. Oleh sebab itu,
Allah muliakan mereka dengan disebut dalam Al-Quran, sesuatu yang tidak semua pengikut Nabi sebelumnya mendapatkan kedudukan yang sama. Ahlus Sunnah menegaskan bahwa iman para Hawariyun terjaga hingga akhir hayat mereka. Hal ini berbeda dengan pandangan sebagian sekte yang menyebut bahwa ada di antara murid Nabi Isa yang murtad. Dalam pandangan Islam, Allah tidak akan menyebut mereka dalam kitabnya dengan penuh pujian jika di antara mereka ada yang berkhianat. Justru sebaliknya, mereka dipuji karena kesetiaan dan keberanian mereka menolong agama Allah. Kisah paling terkenal tentang Hawariyun adalah ketika mereka meminta kepada Nabi Isa agar diturunkan hidangan dari langit sebagai tanda kekuasaan Allah. Nabi Isa pun berdoa kepada Allah dan Allah menurunkan hidangan itu dengan peringatan keras agar mereka tidak mengingkarinya. Peristiwa ini disebut dalam surat Al-Maidah. Para ulama menafsirkan bahwa kisah ini menunjukkan keimanan mereka yang tulus karena mereka ingin hatinya semakin teguh dan bukan karena keraguan. Mereka ingin semakin yakin agar dapat menghadapi perlawanan musuh-musuh agama dengan ketabahan. Dalam literatur klasik Islam, Hawariyun digambarkan sebagai simbol orang-orang yang menolong agama Allah tanpa pamrih. Oleh karena itu, setiap muslim diajak untuk meneladani mereka. Allah berfirman kepada orang-orang beriman agar menjadi penolong agama Allah sebagaimana Hawariyun menjadi penolong Nabi Isa. Dengan ayat ini, umat Muhammad didorong untuk memiliki semangat yang sama, yakni berjuang membela kebenaran tanpa takut pada manusia. Para ulama juga menjelaskan bahwa hubungan antara Nabi Isa dan Hawariyun serupa dengan hubungan Nabi Muhammad dengan para sahabat. Keduanya menunjukkan bahwa dakwah tidak akan berhasil tanpa adanya pendukung setia yang membantu dengan jiwa dan raga. Perbedaan hanya pada tingkat kemuliaan, karena sahabat Nabi Muhammad adalah yang paling mulia di antara umat manusia setelah para nabi. Akan tetapi, Hawariyun juga memiliki kedudukan yang agung dalam sejarah dakwah para nabi. Oleh karena itu, para ilmuwan muslim dari kalangan Ahlus Sunnah tidak pernah memandang para Hawariyun sebagai manusia yang sesat atau penyebar kesyirikan. Justru merekalah yang menjaga ajaran tauhid dari penyimpangan yang kemudian dilakukan oleh sebagian pengikut Nabi Isa setelah berlalunya waktu. Ajaran Trinitas bukan berasal dari Hawariyun, melainkan muncul dari pengaruh filsafat Yunani dan campur tangan Paulus yang bukan termasuk Hawariyun. Inilah keyakinan yang ditegaskan oleh para ulama seperti Ibnu Taimiyah dan lainnya. Maka dapat dipahami bahwa dalam Islam, para Hawariyun adalah teladan bagi orang-orang beriman dalam kesetiaan, keteguhan, dan keberanian. Mereka adalah simbol kelompok kecil yang menegakkan kebenaran di tengah mayoritas yang menentang. Allah sebut mereka dalam Al-Quran sebagai penolong agama Allah, dan doa Nabi Isa menjadi sebab teguhnya iman mereka hingga wafat. Dengan demikian, tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa murid Nabi Isa berkhianat dan merusak risalah, karena yang melakukan penyimpangan justru generasi setelah mereka. Keberadaan Hawariyun yang teguh menolong Nabi Isa menjadi pelajaran besar bagi umat Islam di setiap zaman. Mereka hidup dalam kondisi terjepit, menghadapi makar kaum Yahudi dan tekanan kekuasaan Romawi. Namun mereka tidak menyerah dan tidak mencari keselamatan dengan cara mengkhianati risalah. Justru dalam kondisi paling sulit itulah iman mereka semakin kokoh. Ketika Nabi Isa bertanya, "Siapakah penolong agama Allah?" Maka tanpa ragu mereka menjawab dengan penuh keyakinan bahwa mereka adalah penolong agama Allah. Jawaban itu bukan sekadar ucapan, tetapi diwujudkan dengan sikap, pengorbanan, dan kesetiaan hingga akhir hayat mereka. Umat Islam diajak untuk mengambil pelajaran dari keberanian Hawariyun. Mereka bukanlah manusia yang diberi mukjizat kenabian, namun keikhlasan dan kesabaran mereka menjadikan mereka abadi dalam sejarah.
Allah abadikan nama mereka dalam kitab suci agar umat ini meneladani mereka. Setiap muslim dituntut untuk siap menjawab pertanyaan yang sama. Siapakah penolong agama Allah? Jika hati seorang mukmin teguh, maka ia akan menjawab seperti Hawariyun menjawab dan membuktikannya dengan amal nyata. Para ulama menjelaskan bahwa sebutan Hawariyun bukan hanya sekadar gelar bagi pengikut Nabi Isa, melainkan sebuah simbol sepanjang masa. Mereka adalah cermin bahwa kelompok kecil yang bersih hatinya bisa mengubah perjalanan sejarah. Meski jumlah mereka sedikit, mereka mampu menjaga ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa sehingga tetap sampai kabarnya kepada umat setelahnya. Hal ini serupa dengan sahabat Nabi Muhammad yang menjadi penolong beliau hingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dalam kehidupan sekarang, kaum muslimin menghadapi berbagai tantangan. Sebagian besar tantangan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami Hawariyun. Ada penolakan dari orang yang keras kepala, ada makar dari musuh yang ingin memadamkan cahaya Allah, ada pula tekanan dari budaya dan kekuasaan yang tidak menghendaki tegaknya kebenaran. Dalam situasi demikian, sikap Hawariyun menjadi teladan. Mereka mengajarkan bahwa yang terpenting bukanlah jumlah atau kekuatan materi, melainkan keteguhan iman dan kesetiaan pada janji kepada Allah. Ahlus Sunnah menekankan bahwa Allah memuji Hawariyun bukan hanya untuk menjadi kisah sejarah, melainkan untuk menjadi motivasi bagi setiap mukmin. Sebagaimana Allah berfirman bahwa Dia ridha kepada orang-orang beriman yang menolong agama Allah, maka setiap mukmin harus berusaha menolong agama Allah dengan ilmu, amal, dan akhlak yang mulia. Tidak semua orang dipanggil untuk mengangkat pedang, namun setiap orang dipanggil untuk menjaga keimanan dan menegakkan syiar Islam sesuai kemampuannya. Hawariyun juga menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Nabi bukanlah kesetiaan kepada sosok manusia semata, tetapi kepada risalah yang dibawanya. Mereka tidak pernah mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan, melainkan menegaskan bahwa beliau adalah Rasul Allah. Disinilah letak perbedaan yang sangat penting antara Hawariyun dengan sebagian pengikut Nabi Isa setelah generasi mereka. Ketika sebagian manusia mulai menuhankan Isa, Hawariyun tetap berada pada tauhid yang murni. Karena itu, umat Islam meyakini bahwa Hawariyun wafat dalam keadaan beriman dan tidak pernah menyeleweng dari ajaran tauhid. Dalam perjalanan sejarah, manusia sering tergoda untuk menambah-nambah ajaran para nabi sesuai hawa nafsu. Namun, Allah selalu menjaga risalah dengan menghadirkan penolong setia yang bersih hatinya. Pada masa Nabi Isa, penolong itu adalah Hawariyun. Pada masa Nabi Muhammad, penolong itu adalah para sahabat. Dan pada masa kini, setiap mukmin yang tulus dapat menjadi penolong agama Allah dengan menegakkan kebenaran dan kesabaran dimanapun ia berada. Dengan demikian, para Hawariyun bukan sekadar tokoh sejarah yang hidup di masa lalu. Mereka adalah teladan iman yang hidup di dalam hati umat Islam hingga hari ini. Mereka mengajarkan makna keberanian, kesetiaan, dan ketulusan dalam membela agama Allah. Mereka adalah bukti bahwa kebenaran akan selalu memiliki penolong meskipun jumlah mereka sedikit. Dan mereka adalah tanda bahwa Allah selalu meneguhkan hati orang yang jujur, sehingga mereka tidak tergelincir dalam kesesatan meskipun menghadapi fitnah yang sangat besar. Barang siapa yang membaca kisah Hawariyun dengan hati yang jernih, ia akan menemukan semangat baru untuk menolong agama Allah di zamannya sendiri. Ia akan memahami bahwa tidak ada alasan untuk menyerah dalam dakwah dan amal kebaikan, karena meskipun jumlah sedikit, Allah akan selalu menolong orang yang menolong agamanya. Sebagaimana Hawariyun dijaga oleh Allah dalam iman mereka, demikian pula umat Muhammad yang tulus akan dijaga oleh Allah hingga datang pertolongan dan kemenangan. Kisah Hawariyun juga memperlihatkan betapa pentingnya doa seorang nabi bagi para pengikutnya. Nabi Isa memohon kepada Allah
agar para pengikutnya dikuatkan iman mereka, agar mereka menjadi saksi kebenaran, dan agar mereka tidak tergelincir dalam kesesatan. Doa seorang nabi tidak pernah tertolak, maka Allah menjaga mereka. Inilah sebabnya para ulama Ahlus Sunnah menegaskan bahwa Hawariyun tetap berada dalam iman hingga wafat. Mereka tidak pernah berubah menjadi penyeru kesyirikan. Mereka hanya dikenal sebagai orang yang sederhana, penuh kesabaran, dan setia dalam dakwah. Dalam pandangan ulama, kesetiaan Hawariyun kepada Nabi menunjukkan hubungan yang sangat dalam antara seorang Nabi dan pengikutnya. Nabi Isa tidak membawa harta, tidak menjanjikan kekuasaan duniawi. Bahkan, pengikutnya harus siap menanggung penderitaan dan tekanan. Namun, Hawariyun tetap setia karena mereka melihat kebenaran yang hakiki dalam risalah Tauhid. Ini adalah pelajaran besar bagi umat Islam, bahwa pengikut sejati seorang nabi bukanlah orang yang mencari keuntungan duniawi, melainkan orang yang rela berkorban demi ridha Allah. Al-Quran juga menjadikan sikap Hawariyun sebagai contoh bagi umat Nabi Muhammad. Ketika Allah memerintahkan orang-orang beriman agar menjadi penolong agama Allah, ayat itu langsung diikuti dengan contoh jawaban Hawariyun kepada Nabi Isa. Hal ini mengandung pesan bahwa kesetiaan mereka bukan hanya menjadi sejarah, tetapi menjadi standar yang harus diteladani setiap muslim. Sama seperti mereka menjawab dengan tegas dan berani, demikian pula setiap mukmin dituntut menjawab panggilan agama dengan ketegasan. Dalam kehidupan umat Islam, teladan Hawariyun dapat diterapkan dalam banyak hal. Seorang muslim yang menjaga salatnya meskipun lingkungannya lalai, ia telah menjadi penolong agama Allah. Seorang muslim yang menjaga kejujuran meskipun orang lain mengkhianati, ia telah meneladani Hawariyun. Seorang muslim yang berjuang menyebarkan ilmu dan dakwah meskipun menghadapi ejekan, ia telah menghidupkan semangat Hawariyun. Inilah makna luas dari ayat Al-Quran yang mengajak kaum beriman untuk menjadi penolong agama Allah. Hawariyun juga menjadi bukti bahwa Allah selalu menguatkan orang yang beriman meskipun mereka sedikit. Tidak ada yang lebih menakutkan secara lahiriah daripada menghadapi kekuasaan besar Romawi dan makar licik para pemuka Yahudi. Tetapi meskipun lemah secara jumlah, mereka memiliki kekuatan batin yang besar. Allah memberi keteguhan hati, dan keteguhan hati inilah yang lebih kuat daripada bala tentara. Inilah pesan yang ingin disampaikan kepada umat Islam, bahwa kemenangan tidak bergantung pada banyaknya jumlah, tetapi pada pertolongan Allah yang diberikan kepada orang-orang beriman yang tulus. Ulama Ahlus Sunnah menolak dengan tegas anggapan bahwa Hawariyun adalah penyebar ajaran menyimpang seperti Trinitas atau penuhanan Isa. Dalam kajian Islam, penyimpangan itu lahir dari tangan generasi berikutnya yang dipengaruhi filsafat dan campur tangan tokoh luar yang bukan murid Nabi Isa. Sebaliknya, Hawariyun menegakkan tauhid. Mereka menegaskan keesaan Allah dan mereka membela Nabi Isa dari tuduhan serta makar yang diarahkan kepadanya. Dengan demikian, keberadaan mereka adalah benteng yang melindungi risalah Isa dari kehancuran total. Kisah Hawariyun memberikan harapan bagi umat Islam bahwa selalu ada kelompok kecil yang menolong kebenaran. Nabi Muhammad sendiri pernah bersabda bahwa umat Islam akan selalu ada sekelompok kecil yang menegakkan kebenaran hingga datang ketetapan Allah. Para ulama sering mengaitkan semangat itu dengan semangat Hawariyun. Dengan kata lain, setiap zaman memiliki penolong agama Allah yang mengikuti jejak mereka. Relevansi kisah Hawariyun di zaman modern sangat besar. Ketika fitnah tersebar, ketika ajaran agama dianggap asing, ketika godaan dunia menguasai manusia, maka orang-orang yang tetap teguh pada iman sesungguhnya sedang menghidupkan semangat Hawariyun. Mereka mungkin tidak dikenal, tidak populer, dan tidak berkuasa. Namun Allah mengenali mereka sebagaimana Allah mengenali Hawariyun. Pada akhirnya, kisah Hawariyun bukan hanya bagian dari sejarah Nabi Isa, melainkan bagian
dari warisan iman seluruh umat beragama tauhid. Mereka adalah teladan abadi tentang kesetiaan, pengorbanan, dan keberanian. Mereka menjadi pengingat bahwa agama Allah tidak pernah sepi dari penolong, meskipun jumlah mereka sedikit. Dan mereka menjadi saksi bahwa siapapun yang ikhlas menolong agama Allah akan dicatat oleh Allah sebagai penolong agamanya, sebagaimana Hawariyun dicatat dalam Al-Quran dengan pujian yang agung. Jika direnungkan lebih dalam, kisah Hawariyun bukanlah sekadar kisah masa lalu yang terhenti pada sejarah Nabi Isa. Ia adalah gambaran perjalanan manusia beriman sepanjang zaman. Setiap masa memiliki ujian dan setiap generasi memiliki tantangan. Di masa Nabi Isa, tantangan itu berupa keangkuhan kaum Yahudi yang merubah kitab Allah dan kekuasaan Romawi yang menindas. Di masa Nabi Muhammad, tantangan itu berupa penentangan kaum Quraisy dan kekuatan besar Persia serta Romawi. Dan di masa kini, tantangan itu hadir dalam bentuk yang berbeda, berupa godaan dunia, penyimpangan pemikiran, serta upaya sistematis untuk menjauhkan manusia dari agamanya. Namun, dalam semua keadaan itu, selalu dibutuhkan orang-orang yang meneladani Hawariyun. Orang yang meneladani Hawariyun adalah orang yang tidak hanya berbicara iman, tetapi membuktikannya dengan amal. Mereka menjawab panggilan agama Allah dengan tindakan nyata. Mereka mungkin seorang ayah yang menjaga keluarganya dalam ketaatan, seorang ibu yang mendidik anaknya dalam iman, seorang guru yang menanamkan nilai-nilai tauhid pada muridnya, seorang pemuda yang menjaga kehormatan dirinya di tengah kerusakan moral, atau seorang ulama yang berjuang dengan ilmu dan dakwahnya. Semua itu adalah bentuk nyata dari jawaban seorang Hawari yang berkata dengan penuh keyakinan, "Kami adalah penolong agama Allah." Allah mengabadikan doa Nabi Isa dan jawaban Hawariyun dalam Al-Quran agar dibaca oleh umat hingga akhir zaman. Tidak ada doa dan ucapan yang diabadikan dalam kitab suci kecuali memiliki makna yang sangat dalam. Dengan membaca doa Nabi Isa dan jawaban Hawariyun, seorang mukmin diingatkan bahwa dirinya juga akan ditanya pada hari kiamat tentang bagaimana ia menolong agama Allah. Apakah ia memilih diam dan berpaling, ataukah ia berdiri teguh dengan segala keterbatasan yang ia miliki? Para ulama menekankan bahwa kisah Hawariyun juga menjadi bantahan terhadap anggapan bahwa manusia tidak mampu menolong agama Allah tanpa kekuatan duniawi. Justru yang ditunjukkan adalah bahwa pertolongan Allah turun kepada mereka yang tulus, meskipun jumlahnya sedikit dan kekuatannya terbatas. Dalam kenyataan sejarah, Hawariyun bukanlah pemimpin besar atau penguasa. Mereka hanyalah orang-orang sederhana, tetapi Allah muliakan nama mereka hingga disebut dalam kitab-Nya yang mulia. Maka, setiap muslim yang membaca kisah mereka haruslah merasa memiliki tugas yang sama. Ia harus menyadari bahwa kehormatan seorang mukmin bukan terletak pada kedudukan dunia, tetapi pada kesetiaannya kepada agama Allah. Seorang mukmin yang tulus adalah Hawari di zamannya. Ia mungkin tidak dikenal oleh manusia, tetapi ia dikenal oleh Allah. Ia mungkin tidak mendapat penghargaan dunia, tetapi amalnya dicatat oleh malaikat. Ia mungkin hidup sederhana, tetapi Allah mengangkat derajatnya sebagaimana Allah mengangkat derajat Hawariyun. Kisah Hawariyun juga memberi harapan bahwa Allah selalu menyiapkan penolong bagi agamanya. Meskipun manusia berusaha memadamkan cahaya kebenaran, Allah akan selalu menyiapkan orang-orang yang ikhlas untuk menjaganya. Hal ini selaras dengan firman Allah bahwa Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan di atas semua agama, meskipun orang kafir membencinya. Maka, sebagaimana Hawariyun menolong Nabi Isa, demikian pula umat Nabi Muhammad akan selalu ada yang menolong agamanya hingga hari kiamat. Setiap kali seorang muslim membaca ayat tentang Hawariyun, hendaknya ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ia sudah termasuk penolong agama Allah atau belum?
Apakah ia sudah menolong agama Allah dengan menjaga salatnya, dengan berbuat baik kepada sesama, dengan menegakkan kebenaran, dengan menjaga tauhid dari segala bentuk kesyirikan? Jika ia sudah berusaha menolong agama Allah, maka hendaknya ia berharap agar Allah meneguhkan hatinya sebagaimana Allah meneguhkan hati Hawariyun. Dengan demikian, para murid Nabi Isa yang disebut Hawariyun dalam Al-Quran bukan hanya saksi sejarah, melainkan guru kehidupan bagi umat Islam. Mereka mengajarkan makna iman yang sejati, kesetiaan yang tulus, pengorbanan yang ikhlas, dan keberanian yang agung. Mereka membuktikan bahwa risalah Allah tidak akan pernah hilang meskipun dihadang oleh makar manusia. Mereka menjadi teladan bahwa agama Allah akan selalu memiliki penolong yang dijaga oleh Allah. Akhirnya, seorang mukmin yang membaca kisah Hawariyun hendaknya menjadikan dirinya bagian dari mata rantai panjang penolong agama Allah. Ia bukan hanya mengagumi mereka, tetapi berusaha meneladani mereka dalam ucapan dan perbuatan. Ia menjadikan setiap amalnya sebagai bentuk jawaban terhadap pertanyaan, siapakah penolong agama Allah? Dan ia berharap agar Allah mencatat dirinya di sisinya bersama para penolong agama, sebagaimana Allah mencatat Hawariyun dalam kitabnya yang mulia. Setiap kali seorang mukmin merenungi kisah Hawariyun, ia akan merasa bahwa Allah tidak membutuhkan manusia untuk menjaga agamanya. Tetapi manusialah yang membutuhkan kehormatan untuk menjadi penolong agama Allah. Hawariyun tidak dimuliakan karena kekuatan fisik atau harta benda, melainkan karena kesetiaan dan iman mereka. Inilah pelajaran yang harus melekat dalam hati setiap muslim, bahwa kemuliaan yang sejati hanyalah dengan iman dan amal saleh. Para ulama menjelaskan bahwa penyebutan Hawariyun dalam Al-Quran adalah bagian dari cara Allah mengajarkan bahwa pertolongan agama Allah bukan hanya untuk para nabi, tetapi juga untuk orang-orang beriman setelah mereka. Ayat yang memerintahkan umat Nabi Muhammad agar menjadi penolong agama Allah seolah menghubungkan langsung umat ini dengan Hawariyun. Dengan demikian, setiap muslim yang tulus menolong agamanya akan mendapat kedudukan mulia di sisi Allah sebagaimana para Hawariyun. Kisah Hawariyun juga menyadarkan manusia bahwa jumlah bukanlah ukuran kemenangan. Dalam banyak peristiwa sejarah, kelompok kecil yang ikhlas lebih kuat daripada kelompok besar yang dikuasai kepentingan duniawi. Hawariyun adalah bukti nyata hal tersebut. Jumlah mereka sedikit, kedudukan mereka rendah di mata manusia, namun mereka dicatat oleh Allah sebagai penolong agamanya. Sebaliknya, banyak tokoh besar pada masa itu yang namanya hilang ditelan zaman, sementara nama Hawariyun tetap abadi dalam kitab suci. Dalam kehidupan seorang mukmin, menjadi penolong agama Allah tidak selalu berarti melakukan perkara besar yang mengubah sejarah dunia. Terkadang, ia dimulai dari perkara sederhana yang ikhlas. Menjaga sholat dengan khusyuk adalah bentuk pertolongan agama. Membantu tetangga yang membutuhkan adalah bentuk pertolongan agama. Mengajarkan satu ayat kepada orang lain adalah bentuk pertolongan agama. Semua amal yang ikhlas menjadi jawaban nyata atas seruan siapakah penolong agama Allah. Hawariyun juga mengajarkan makna kesabaran. Mereka tidak melihat hasil dakwah mereka secara langsung. Mereka tidak menyaksikan kemenangan besar di dunia. Tetapi mereka tetap bersabar, karena yang mereka cari bukanlah kemuliaan dunia, melainkan ridha Allah. Demikian pula seorang mukmin di masa kini. Ia mungkin tidak melihat perubahan besar akibat amalnya. Tetapi jika ia ikhlas, amal itu tetap dicatat oleh Allah. Kesabaran inilah yang membuat Hawariyun dicintai Allah. Dalam literatur ulama Ahlus Sunnah, Hawariyun sering disebut sebagai orang-orang yang putih hati dan tulus niatnya. Mereka tidak menginginkan imbalan dunia. Oleh karena itu, nama mereka bersih dari penyimpangan yang dilakukan oleh generasi setelah mereka. Mereka wafat dalam keadaan beriman, sementara sebagian pengikut setelah mereka menyeleweng. Maka, jelaslah bahwa Hawariyun bukanlah sumber penyimpangan, melainkan benteng terakhir tauhid
di masa Nabi Isa. Umat Islam hari ini harus menjadikan kisah Hawariyun sebagai cermin diri. Apakah kita sudah menjadi penolong agama Allah dengan keikhlasan? Ataukah kita masih sibuk dengan urusan dunia? Apakah kita sudah menjawab seruan sebagaimana mereka menjawab? Ataukah kita masih menunda-nunda untuk beramal? Jika seorang muslim benar-benar memahami kisah Hawariyun, ia akan terdorong untuk menghidupkan semangat mereka dalam setiap aspek kehidupan. Maka, tidak ada keraguan bahwa Hawariyun adalah teladan agung yang diabadikan Allah untuk menjadi pelajaran sepanjang zaman. Mereka adalah murid-murid setia Nabi Isa yang menjaga risalah tauhid dengan pengorbanan dan kesetiaan. Mereka adalah orang-orang yang Allah sebut dengan penuh pujian dalam Al-Quran, dan mereka adalah bukti nyata bahwa penolong agama Allah akan selalu ada meskipun jumlah mereka sedikit. Barang siapa meneladani mereka, maka ia termasuk dalam golongan orang yang dijanjikan pertolongan Allah. Dan barang siapa berpaling dari tugas itu, maka ia akan kehilangan kemuliaan yang besar. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya berdoa agar Allah menjadikan dirinya termasuk penolong agamanya, meneguhkan hatinya dalam iman, dan mengumpulkannya kelak bersama para Hawariyun yang mulia di surga. Apabila seorang muslim merenungkan kedudukan Hawariyun, maka ia akan menyadari bahwa Allah telah mengangkat derajat mereka dengan cara yang sangat agung. Nama mereka disebut dalam kitab suci yang dibaca oleh seluruh umat beriman hingga akhir zaman. Setiap kali ayat itu dibacakan, seolah nama mereka kembali hidup, seolah suara jawaban mereka kembali terdengar. Kami adalah penolong agama Allah. Inilah kemuliaan yang tidak pernah pudar, karena bukan manusia yang mengangkat mereka, tetapi Allah yang Maha Tinggi. Kisah mereka juga menunjukkan bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar kepada orang-orang beriman. Meskipun Hawariyun berada dalam tekanan besar, Allah menjaga mereka dari kebinasaan. Mereka diberi kekuatan untuk menghadapi fitnah, mereka diberi kesabaran untuk menanggung penderitaan, dan mereka diberi cahaya iman yang membuat mereka teguh. Hal ini menjadi bukti bahwa siapapun yang beriman dengan tulus akan selalu mendapatkan pertolongan Allah. Para ulama Ahlus Sunnah menekankan bahwa makna terbesar dari Hawariyun adalah makna kesetiaan. Kesetiaan mereka tidak terbatas pada kehidupan Nabi Isa, tetapi terus berlanjut setelah beliau diangkat. Mereka tetap berpegang pada tauhid, tetap menyampaikan ajaran yang benar, dan tetap berjuang menghadapi rintangan. Mereka tidak menjadikan perginya Nabi Isa sebagai alasan untuk berhenti, tetapi justru menjadikan itu sebagai amanah yang lebih berat. Demikian pula seorang muslim di zaman ini. Ia tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad secara langsung, namun ia tetap dituntut untuk menjaga ajaran beliau. Ia tidak hidup bersama para sahabat, namun ia tetap diwajibkan meneladani mereka. Jika Hawariyun bisa setia kepada Nabi Isa, maka umat Nabi Muhammad lebih pantas lagi untuk setia, karena Rasulullah adalah Nabi penutup dan syariatnya berlaku untuk seluruh manusia. Kisah Hawariyun juga menjadi peringatan bahwa iman harus dibuktikan. Mereka tidak hanya berkata beriman, tetapi juga membuktikan dengan pengorbanan. Mereka tidak hanya mengaku sebagai penolong agama Allah, tetapi benar-benar menolong dengan tindakan. Maka, seorang mukmin yang hanya berkata beriman tanpa amal belum meneladani Hawariyun. Iman harus disertai amal, kesetiaan harus disertai bukti, pengakuan harus disertai pengorbanan. Hawariyun juga menjadi teladan bahwa kemuliaan bukan pada penampilan lahiriah, bukan pada kedudukan dunia, tetapi pada ketulusan hati. Mereka dikenal sebagai orang sederhana. Ada yang hanya nelayan, ada yang hanya bekerja kasar. Namun, karena keikhlasan mereka, Allah muliakan nama mereka di atas banyak orang yang lebih kaya dan lebih berkuasa. Maka jelaslah bahwa Allah tidak memandang rupa dan harta, tetapi memandang hati dan amal. Bagi umat Islam, Hawariyun adalah cermin kecil dari sahabat Nabi Muhammad. Jika sahabat Nabi
adalah teladan terbesar bagi umat ini, maka Hawariyun adalah teladan bagi pengikut Isa yang beriman. Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah berjalan sendiri, tetapi selalu ditemani orang-orang yang Allah pilih untuk menolong risalahnya. Maka, sebagaimana seorang Muslim menghormati sahabat Nabi Muhammad, ia juga harus menghormati Hawariyun sebagai penolong Nabi yang mulia. Akhirnya, kisah Hawariyun adalah cahaya yang menuntun umat menuju jalan kesetiaan. Mereka mengajarkan arti jawaban yang ikhlas, arti pengorbanan yang sejati, arti kesabaran yang mendalam, dan arti keberanian yang tulus. Mereka adalah murid-murid Nabi Isa yang benar-benar membuktikan keimanannya. Mereka adalah manusia pilihan yang dijaga Allah dari kesesatan, dan mereka adalah teladan bagi setiap orang yang ingin menjadi penolong agama Allah di setiap zaman. Seorang Muslim yang membaca kisah mereka hendaknya berdoa agar Allah menjadikannya memiliki hati yang putih seperti hati Hawariyun, memiliki iman yang kokoh seperti iman mereka, memiliki kesetiaan yang tulus seperti kesetiaan mereka, dan memiliki keberanian untuk berkata, "Kami adalah penolong agama Allah di hadapan setiap ujian kehidupan." Dengan doa itu, seorang mukmin berharap agar Allah mencatat namanya bersama para penolong agama yang disebut dalam kitab suci, dan kelak mengumpulkannya bersama Hawariyun, bersama para sahabat Nabi, dan bersama para Nabi dalam surga yang penuh kenikmatan.